Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 327 dalam segmen Ngopi Ngobrol Pajak Terkini bersama saya Sofia Rap dan fungsional penyuluh kita itu Kak Ade Ariputra. Halo Kak Ade. Halo Sofia. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Semoga kawan-kawan pajak yang menonton podcast kita hari ini semuanya baik-baik semua ya. Oke Kak Ade, kira-kira hari ini kita podcastnya bahas apa nih? Nah kan sebelumnya Kak, dalam Ngopi edisi 10 ya kita sudah bahas Cortex bagian citas kalau kita kemarin bahas kan. Di sana kita ada 4 perubahan nih. Terus tiba-tiba kemarin kita bilang sudah mau berubah nih bulan Juli kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba diundur sampai sekarang. Terus. Nah, jadi kesempatan kali ini kita kasih tahu progres, kita ceritain progresnya. Perubahan bocoran apalagi sih yang berubah nanti, dan nanti kita juga kabarkan edukasi yang akan kita lakukan selama setengah tahun ini lah. Oke, dengar-dengarnya tadi kan kakak menyebutkan citas ya? Ya. Dengar-dengarnya penyebutan citas sekarang udah berubah ya kak? Iya, sebenarnya dari pusat ya. Aduh, dari pusat. Itu apa kak sekarang sebut aja? Karena mungkin karena banyak ya istilah kita ya siap, Cortex citas, kita sebut Cortex aja ya sekarang. Cortex berarti nggak ada lagi penyebutan citas ya kalau bisa malah ya. bingung nanti yang mana aplikasi baru, kita sebut Cortex aja ya sekarang. Oke. Sebelumnya saya udah baca-baca katanya Cortex itu kan hampir mirip dengan DJP online yang selama ini diakses oleh wajib pajak nih. Menurut kakak apakah beda atau tetap sama tapi aplikasinya semakin besar? Maksudnya data wajib pajak semakin lebih besar lagi dari sebelumnya yang DJP online atau gimana gitu ya? tuh? Jadi kalau dibilang sebenarnya ini sama atau enggak, sebenarnya berbeda. Karena beda ya? Karena dari sistemnya ya, dari sistem database-nya itu beda. Tampilan UX apalagi ya pasti itu berbeda ya. Jadi Cortex ini bukan upgrade, bukan update semata ya dari DJP Online selama yang kita punya terus kita ubah tampilan, bukan. Oh, bukan. Kan. Jadi Cortex ini integrasi dari sistem yang banyak kita punya ke dalam satu itu. Tapi walaupun itu aplikasi baru, bukan berarti data lamanya hilang, Sofi. Jadi data laporan, data profil, pembayaran selama ini tentu ikut lah. Itu kan kewajiban perpajakan. Jadi nggak mungkin namanya hilang. Tapi ada yang tertinggal, Sofi. Password. Oh, password ya kak. Iya. Itu kenapa kak? Password. Kok bisa dia kan sebagian itu kan wajib pajak kan udah melaksanakan kewajibannya di DJP online tuh. Biasanya udah punya akun. Kalau disuruh buat lagi password kan mungkin dia bingung gitu ya kan kak. Tapi masalah password ini ternyata ada di keamanan data. Jadi ketika sebuah database itu dipindah ke tempat baru, password itu tertinggal karena keamanan datanya. Karena password itu terenkripsi lah ya. Jadi istilahnya nggak bisa dilihat. Kalau dipindah juga nggak etis karena memang betul-betul aplikasi yang baru. Jadi semuanya bisa dipindahin, tapi kecuali password. Kecuali password. Berarti data-data yang mungkin wajib pajak sebelumnya udah pelaporan SPT tahunan itu tuh bukan berarti dia tiba-tiba hilang datanya ya kan? Bukan. Oke. Karena tadi kata kakak passwordnya kan nggak ikut nih. Yeah. Berarti itu kita buat akun baru atau password baru itu gimana? Jadi nanti ada 3. Jadi tergantung Sofi gimana keadaannya sekarang. Nah, jadi pertama itu kalau Sofi punya DJP online tapi sudah DJP online tapi gimana caranya? Kan passwordnya tadi hilang. Itu cukup reset. Cukup reset. Ya, jadi kalau Sofi udah punya DJP online, udah biasa melakukan kewajiban perpajakannya, kita cukup reset. Nanti ada tombol reset password. Karena nggak bisa daftar. Nah, terus ada yang kedua, kalau Sofi udah punya NPP tapi selama ini belum pernah punya akun DJP online, itu namanya digital access request. Jadi kita cuman akses digitalnya aja. Beda dengan new registrasi, karena kalau new registrasi itu nanti dipakai untuk daftar NPP. Oh, itu berarti bagi wajib pajak yang benar-benar baru mendaftar ya? Jadi new registrasi. Tapi sebenarnya ya, Sofi kalau kita mau cerita ya, sebenarnya new registrasi itu sebenarnya kurang cocok juga diistilahkan. Kenapa? Karena kan nanti NPWP itu kan formatnya NIK, KTP. Betul. Jadi ketika kita daftar, ya NIK saya udah punya ini kan. Sebenarnya nanti ke depan ya mungkin kita ubah bukan daftar NPWP lagi, tapi aktivasi. Karena nomornya masih pakai pakai KTP. Jadi KTP-nya cuma diaktifasi punya kewajiban
pembayaran pelaporan perpajakan. Jadi aktivasi istilahnya nanti. Mungkin belum resmi ya, maaf ya, tapi kita bilang kalau daftar kita spill dikit nih. Iya, kalau daftar tuh ada yang baru nih, tapi ini kan nggak ada. Nomor masih KTP. Nah, mungkin nanti namanya kita sebut aktivasi aja ya. Oke, berarti sekarang nggak ada sebutan mungkin ke depannya pendaftaran NPWP itu enggak ya Kak, tapi lebih ke aktivasi gitu ya. Karena kita kan udah sekarang kan NIK sama NPWP kan harus valid gitu ya. Sudah ikut dari Sudut Capil ya. Nggak direct juga, Shopee. Oh iya, berarti kan selama ini kan wajib pajak itu pendaftaran NPWP itu kan pasti melalui situs IREK. Iya. Berarti sekarang daftarnya langsung ke Kortex itu ya? Iya, nanti semuanya itu aplikasi cukup satu. Cukup satu. Jadi nggak bingung kan. Betul. Sebelumnya itu kan ini apa sih situsnya yang harus dikunjungi ketika kita mau daftar, mau lapor gitu ya. Betul, kan, kita cukup satu itu. Terus apa lagi nih Kak yang berubah dari adanya Kortex ini? Nanti kalau saya ikuti dari perkembangan pusat, nanti ada perubahan yang paling agak buat kaget dikit lah namanya ya. Itu tentang role access. Jadi role access itu gimana ya? Jadi login perusahaan dan login pribadi itu beda. Jadi nanti login perusahaan itu tuh nggak bisa input, nggak bisa buat bukti potong, nggak bisa bayar. Yang bisa buat bukti bayar, lapor semuanya itu ada di OP-nya, orang pribadi. Jadi perusahaan memberikan PIC-nya siapa aja login di sana, dan mereka yang diberikan wewenang itu yang berhak melakukan kewajiban pelaporan perpajakannya. Nah, jadi contoh, misal Shopee sebagai direktur atau sebagai PIC-nya lah PTA. Jadi nanti Shopee bukan login perusahaan, bukan. Tapi Shopee login pribadi, nanti ada pilihannya di situ. Karena saya sebagai PIC, saya login sebagai PIC. Oh, tapi bertanggung jawab atas perusahaan itu. Nah, disitulah kewajiban Shopee melakukan bukti potong sebagai impersonate, sebagai wakil dari perusahaan. Jadi nanti nggak bisa namanya perusahaan dibuat bukti potong, tapi siapa yang buat, nggak ada. Jadi di situ kelihatan, misal bukti potong dibuat Shopee, bukti potong dibuat si A. Oh iya, mengingatkan selama ini kita kan nggak ketahuan ya Kak ya, kalau misal di badan itu siapa maksudnya orang pribadi siapa yang buat. Yang tahu gitu. Cuma direktur ya. aja, direktur. Kadang kan kita kan di dalam suatu perusahaan kan mungkin ada pergantian orang yang bertanggung jawab, yang mengurus perpajakannya. Betul, jadi yang ini dengan adanya Kortex mungkin lebih tahu siapa sebenarnya yang melakukan aktivitas perpajakan dari suatu badan itu. Yang paling berubah itu. Jadi badan perusahaan tidak bisa buat, cuman hanya bisa lihat. Yang melakukan adalah PIC-nya sendiri. Oh, berarti nggak sembarangan user juga ya Kak? Tuh. Berarti emang harus ditunjuk sama perusahaannya. Jadi mungkin satu orang ini aja yang. Jadi dia sebagai buat potong, sebagai direktur, sebagai itu beda-beda. Nggak seperti di DJP Online. Selain dari yang tadi Kakak sebutkan kayak apa tadi? PIC itu ada lagi nggak sih Kak? Ada dari banyak badannya? Ya. Lumayan banyak berarti. Iya, kita cerita 4 aja deh ya. Apa aja tuh? Yang pertama sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik kan selama ini badan kan Shopee yang punya. Iya, badan. Orang pribadi pun bisa, cuman. Tapi banyak kan badan kan. Iya, orang pribadi direktur biasanya nggak punya sertifikat, adanya perusahaannya aja Iya. Sekarang kita balik. Jadi sekarang hanya ada di orang pribadi. Jadi badan tidak perlu sertifikat elektronik. Kenapa? Karena sejatinya ya sertifikat itu sebagai pengganti tanda tangan elektronik kan, sedangkan perusahaan kan nggak bisa tanda tangan. Siapa yang tanda tangan ya harus PIC-nya, direkturnya tadi. Nah, jadi nanti ke depan badan nggak punya sertifikat, PIC-nya yang punya. Tapi tunggu, ada perubahan dikit. Jadi DJP juga sudah kerjasama nih Shopee. Jadi kadang-kadang kan ada sih orang pribadi yang udah punya sertifikat, itu kita integrasikan di Kortex. Jadi kita punya sertifikat misalnya BRIN, BSNN, Peruri. Nah itu mereka juga ngeluarin sertifikat tuh. Itu nanti kita gabung, kita masukkan di DJP Online, di Kortex maaf. Jadi nanti kalau sudah punya itu nggak perlu lagi punya sertifikat. Tapi kalau bagi karyawan yang nggak punya sertifikat emang belum, nanti kita bisa buat seperti biasa. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua apa tuh Kak? Nah, tentang konsultan pajak nih, ini mungkin yang agak baru juga ya.
Jadi di Cortex ini konsultan itu diberikan akses oleh PIC tadi, boleh, jadi Boleh. mereka. Tapi nggak sembarang konsultan. Oh iya, mengingat sekarang selama ini kan mungkin Iya, semua orang bisa. semua orang bisa jadi konsultan. Jadi sekarang hanya konsultan yang ada di Sikop Kemenku.go.id. Oh, harus yang terdaftar dari situs itu ya, Pak? Iya, karena di Sikop itu konsultan pajak tadi udah diberikan izin praktek konsultan secara legal oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi nggak sembarang semua konsultan bisa. Tapi di situ enaknya sudah masuk. Jadi kalau nggak salah kemarin saya lihat ada 6.000 orang situ konsultan di situ yang mendaftarkan udah ke daftar situs itu ya. Jadi sebenarnya wajib aja tinggal cari sih sebenarnya konsultan yang Konsultan dekat mana saya ini yang- siapa di sini di Curup nih misal. Oh, ada konsultan ternyata ini ke dia gitu. Kan lebih ada juga di mereka juga lebih paham, nggak cuma cari sembarangan konsultan siapa aja yang bisa. Dan lebih terjamin juga ya, Kak? Dengan Betul. yang ketiga apa lagi tuh? Yang ketiga tentang SP2DK deh. Kemarin kita di edisi 10 Sopi, masih ingat ya? Jadi kita bahas tentang SP2DK. Jadi kita bahas gimana jawab SP2DK. Terus di edisi 13 juga kita bagaimana menjawab SP2DK. Nah, nanti SP2DK itu dikirim melalui Cortex. Dia lewat surat juga, tapi Cortex kan lebih cepat tuh kan. Iya. Tiba-tiba dibuat langsung sampai. Nanti SP2DK langsung dilihat oleh wajib pajak, bisa juga langsung ditanggapi. Oh, berarti ini sebenarnya mempermudah kita dan wajib pajak satu sama lain ya, Kak? Karena Iya. kan selama ini kan biasanya kita mengirimkan SP2DK mungkin melalui pos gitu, Iya. atau langsung samperin WP-nya. Cukup Kalau ini lama. kan kalau kita sama-sama memakai satu aplikasi kan Iya. harusnya terhubungnya lebih cepat gitu ya, nggak memakan waktu yang lama ya. Kadang-kadang ada juga SP2DK yang nggak Nggak sampai. Takutnya di situ nggak sampai karena dia pindah, ternyata dia belum Iya, ada. udah pindah alamat gitu ya, Kak? Selama wajib pajak itu pegang, kawan-kawan pajak maaf, itu pegang aplikasi Cortex, ya insya Allah hubungan kita nggak pernah lepas. Wah, berarti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga nggak sih, Kak, di Cortex itu? Secara rencana bisa. Jadi Rencana nanti bisa, emang ada khusus bagian edukasi nanti ke depannya. Tapi belum dibahas mungkin nanti. Masih ada rencana kan pastilah. Karena memang ke depan kan wajib pajak dan kantor pajak itu dikurangi untuk bertemu. Kita lebih banyak lewat online. Oke, semakin maju ya, Kak. Iya. Terus yang terakhir apa nih? Sebenarnya masih banyak ya, Sophie. Ada pengungkapan ketidakbenaran, ada tax deposit ya. Di tax deposit ya masih penasaran kan, masih banyak ya. Berlakunya kapan nanti kalau dibayar. Ada juga nanti faktur yang nomornya itu nggak perlu minta lagi, langsung otomatis kita buat. Oh, berarti nggak harus lagi datang ke kantor. Iya, untuk gitu ya? minta untuk jatah setahun gitu. Iya. Oh, sekarang udah bisa langsung dari Terus Cortex. ada kemarin juga kita bahas family tax unit ya. Tapi nggak sekarang. Mungkin kalau kita buat lebih panjang nanti cerita kita itu aja dulu. Oke, berarti emang lumayan banyak ya, Kak, perubahannya dari ternyata sertelnya nggak sembarang, misal semua badan itu bisa, Iya. tapi harus PIC-nya yang punya sertel. Terus ada kemudahan dari SP2DK-nya sendiri. Iya, betul. Kemudian yang tadi emang harus ada penunjukan penanggung jawab dari perusahaannya itu sendiri gitu ya. Tadi Kakak juga sedikit menyinggung, katanya kan launching Cortex ini kan sebenarnya mungkin Juli ini tadi Iya, ya, cuman diundur terus. Ini kira-kira launching ini gimana, Kak? Udah bentar lagi atau kan sekarang udah mulai di-up nih, berarti kan mungkin udah mendekati detik-detik. Iya. Jadi insya Allah ya bulan Agustus sama September ini nanti ke kantor pajak akan mengundang ya mungkin sekitar 200 wajib pajak ya setiap minggu. Jadi tapi terpilih ya, jadi nggak sembarangan karena kita kan pasti banyak libur. Oke. Jadi Agustus September insya Allah kita pilih setiap minggu 20 orang. 20 orang. Hampir 10 minggu itu kita undang. Terus kita langsung belajar hands on-nya. Jadi kita langsung belajar bawa pakai laptop. Gimana sih aplikasinya, cara buat utang kita langsung dari situ. Tapi itu kata tadi yang saya bilang tidak semua bisa diundang karena keterbatasan waktu, pegawai kita juga nggak sebanyak WP itu seperti. Terus kalau misal wajib pajak ternyata dia nggak diundang nih, tapi pengen ikut nih, itu gimana, Kak? Banyak jalannya. Nah, pertama ada nanti kita share di Instagram ya, mungkin kalau belum masuk Instagram. Nanti kita share link pendaftaran. Jadi kalau emang ada ternyata saya urgen nih harus tahu. Nanti kita pertimbangan bisa kita buat kelas baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada helpdesk.
Nah, biasa ya, helpdesk itu sebenarnya nggak cuman namanya biasa ya, bisa semua, yang selalu bisa jawab di sana. Jadi semuanya nanti kita di sana pas di meja helpdesk kita bisa bantu, Pak ini gimana tetap kita bantu. Terus yang terakhir ya, bahkan nanti ada namanya simulasi. Oh, ada simulasinya ya, Kak? Iya, seperti dummy. Jadi nanti kita, tapi itu terakhir nanti, mungkin sudah mau mendekati akhir banget, nanti ada simulasi yang bisa dipakai wajib pajak. Gimana cara buat bukti potong dari situ. Tapi simulasi ya, namanya simulasi ya, namanya bohongan ya. Cuman gimana cara buat. Tapi itu ke depan nanti kita berikan kapan sudah ada apa belum. Oke, berarti bagi kawan-kawan pajak yang ingin ikut edukasi tentang Cortex ini mungkin bisa tadi ya Kak ya, bisa menghubungi atau datang langsung ke kantor pajak. Itu akan tetap dibantu lah gitu. Banyak karena banyak cara tadi juga ya, insya Allah nanti kalau aplikasi ini sudah SMO, sudah mulai launching, ya kita harap ya mereka tiba-tiba wajib pajak, kawan pajak itu sudah bisa. Jadi nggak kaget, ini aplikasi baru, nanya lagi. Makanya setengah pasti akan tahun dibantu lah. Iya, tapi setengah tahun ini moga-moga kita sudah belajar semua. Kita belajar, kawan pajak belajar juga. Jadi ketika launching nanti sudah nggak banyak tanya lagi. Lo launching karena kan awal tahun biasanya kan langsung lapor tahunan. Oke, benar. Iya. Makanya mungkin diusahakan launchingnya pun di akhir tahun ini kalau bisa ya Kak. Mungkin. Tapi belum, karena sekarang lagi tahap uji coba. Jadi nanti kalau sudah dibuat tapi lagi diuji coba, nanti kalau uji coba masalah kita benerin. Karena kan berharap wajib pajak itu bisa mengaksesnya dengan nyaman ya kan. Kalau misalnya ada terjadinya error karena langsung semuanya serentak menggunakan gitu. Uji coba. Kalau uji coba udah selesai, udah aman semua, baru kita launching. Oke, mungkin dari ini kan kita bisa ngambil kesimpulan nih, ternyata Citas yang sebelumnya itu kita mengenalnya Citas menjadi Cortex, terus ternyata ada perubahan tuh. Perubahannya hampir semua yang di akun DJP online itu semuanya terangkut ya Kak, kecuali ya tadi passwordnya emang harus daftar, bukan daftar sih, lebih ke reset password bagi yang sudah memiliki akun DJP online sebelumnya. Dan untuk yang baru mendaftarkan NPWP itu barulah kita daftarkan Cortex-nya, bener-bener baru gitu ya Kak. Oke, kawan pajak, mungkin sudah cukup pembahasan kita hari ini. Bagi kawan-kawan pajak yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan tentang Cortex atau lain hal, itu bisa hubungin media sosial kantor kita di Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Langsung. Atau iya benar, bisa datang langsung ke kantor pajak. Oke, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast Ngopi selanjutnya. Terima kasih.